Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pembelajaran mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum, materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai standar baku mutu kesehatan Indonesia. Pengertian sanitasi hotel adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk menciptakan serta menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan di area hotel, baik di dalam maupun di luar ruangan. Hal ini agar tamu dan staf hotel terhindar dari gangguan kesehatan serta merasa aman dan nyaman selama berada di hotel. Itu kan CCTV. Nah, sanitasi dalam industri perhotelan merujuk pada upaya dan prosedur yang diterapkan untuk menjaga kebersihan dan higienitas di seluruh area operasional hotel ini guna memastikan kenyamanan dan kesehatan tamu ya, serta staf. Nah, sanitasi ini mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah kontaminasi, mencegah penyebaran penyakit dan menjaga lingkungan serta bersih dan aman serta sehat. Nah, dalam konteks perhotelan, sanitasi melibatkan pengelolaan kebersihan fasilitas, pengelolaan limbah, serta keamanan makanan dan air. Aspek penting sanitasi dalam industri perhotelan meliputi satu, kebersihan kamar tamu. Ya. Jadi kamar tamu itu merupakan area utama yang paling sering dinilai oleh tamu hotelnya. Oleh karena itu, ya, kamar tamu itu harus dalam kondisi bersih dan dibersihkan minimal 1 kali dalam sehari. Biasanya itu kalau kita jadi tamu hotel, pagi-pagi itu ya, housekeeping itu membersihkan kamar. Nah, jadi membersihkan kamar tamu itu tidak hanya mencakup pergantian spray, tapi juga mencakup sanitasi kamar mandi dan pengecekan fasilitas. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan kepuasan tamu. Hmm, jadi pembersihan kamar tamu juga tujuannya eh, mencegah penyebaran kuman, virus, bakteri melalui spray, eh, bantal, furniture, dan permukaan lainnya ya, yang ada di kamar tamu itu. Nah, upaya pembersihannya yang dilakukan yaitu membersihkan dan mengganti spray serta handuk setiap hari, kemudian menyapu, mengepel, menyedot debu secara rutin ya. Kemudian juga membersihkan permukaan sentuhan tinggi seperti gagang pintu, saklar dan remote TV ya. Nah itu dibersihkan itu ya. Yang kemudian kebersihan ya, yang selanjutnya itu kebersihan dapur dan area makan atau food, food hygiene. Jadi sanitasi dapur ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi makanan ya yang bisa menyebabkan keracunan makanan ya. Tujuannya itu apa? Sanitasi atau membersihkan dapur itu tujuannya adalah untuk menjamin makanan yang disajikan dalam keadaan aman dan higienis ya. Nah, upaya yang dilakukan dalam eh,
kebersihan dapur dan area makan, yaitu upayanya itu menjaga kebersihan alat masak dan permukaan kerja. Kemudian eh, permukaan kerja itu seperti meja makan atau meja tempat apa namanya eh, eh, penyajian makanan. Kemudian juga memastikan bahan makanan disimpan pada suhu yang tepat. Juga eh, menerapkan prosedur izin untuk staf dapur ya. Misalnya staf dapur itu harus selalu cuci tangan, pakai sabun, kemudian juga pakai sarung tangan dan celemek ya. Nah, pakai sarung tangan kalau menyajikan makanan juga itu ya. Jadi membersihkan, menjaga dan membersihkan dapur adalah salah satu prinsip dasar dalam food hygiene ya. Nah, mengapa penting menjaga kebersihan dapur dalam proses pengelolaan makanan? Yaitu untuk mencegah kontaminasi dan penyakit akibat makanan. Dan juga salah satu langkah menjaga kebersihan area makanan yaitu adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani bahan makanan. Nah, apa tujuan mencuci tangan sebelum mengolah makanan? Yaitu untuk menghilangkan kuman dan mencegah penyebaran penyakit. Nah, juga terkait dengan kebersihan dapur dan area makanan, yaitu yang perlu diperhatikan juga tentang peralatan masak. Jadi peralatan masak yang kotor dan tidak dicuci ini dapat menjadi sumber kontaminasi silang. Ya. Apa yang dimaksud dengan kontaminasi silang di dalam dapur? Jadi kontaminasi silang yaitu perpindahan bakteri dari satu bahan atau alat atau bahan yang lain. Berikutnya kebersihan kamar mandi dan toilet. Nah, area ini sangat rentan ya menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan kuman. Nah, sehingga dari pihak hotel upaya yang dilakukan itu membersihkan toilet, lantai, dan wastafel secara rutin. Juga menggunakan disinfektan yang tepat dalam pembersihan, juga menyediakan sabun, tisu, dan perlengkapan mandi bersih ya. Berikutnya eh, pengelolaan sampah dan limbah. Ya. Jadi sampah dan limbah yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber bau, ya, juga menjadi sumber penyakit dan mengundang hama, ya. Nah, tujuan dari pengelolaan sampah dan limbah yaitu untuk menjaga eh, lingkungan lingkungan hotel agar tetap bersih dan sehat. Nah, upaya yang dilakukan oleh petugas hotel yaitu untuk pengelolaan sampah dan limbah ini eh, memisahkan sampah, sampah organik dan anorganik. Ya. Kemudian hmm, kemudian hmm, menyediakan tempat sampah yang tertutup di setiap area hotel ya. Jadi sampah yang tertutup, kemudian kedap air, kemudian apalagi eh, yang tidak tersentuh oleh tangan ketika membuang sampah. Jadi biasanya ada yang dipijak itu ya. Ada apa namanya yang dipijak kemudian tong sampah terbuka.
Nah, itu eh, agar tidak terkontaminasi ya tangan tangan kita atau tangan tamu pengunjung hotel itu tidak terkontaminasi kuman atau bakteri patogen. Kemudian juga upaya yang dilakukan berikutnya yaitu melakukan pembuangan sampah secara rutin dan harus sesuai dengan prosedur ya. Kemudian berikutnya itu kualitas air dan saluran pembuangan. Kualitas air dan saluran pembuangan ini ya, jadi air itu kan kita pahami bersama bahwa air itu sangat penting untuk konsumsi, mandi dan cuci, dan untuk kebersihan umum ya. Sementara saluran pembuangan yang buruk ini akan bisa menimbulkan bau ataupun banjir. Nah, tujuan dari eh, penerapan kualitas air dan saluran pembuangan yaitu untuk menjamin air yang digunakan aman dan tidak terkontaminasi. Lalu dari pihak hotel itu upaya yang dilakukan agar kualitas air dan saluran pembuangan itu eh, dalam kondisi eh, aman, ya, maka upaya yang dilakukan yaitu melakukan tes kualitas air secara berkala, ya, kemudian juga memastikan sistem perpipaan dan saluran air bekerja dengan baik, ya. Kemudian juga upaya yang dilakukan oleh pihak hotel dalam hal untuk apa namanya menjaga kualitas air dan eh, saluran pembuangan itu membersihkan dan upaya yang dilakukan itu membersihkan dan merawat saluran pembuangan secara rutin. Berikutnya pengendalian hama seperti eh, tikus, eh, kemudian seperti tikus, eh, kecoa, lalat dan nyamuk. Ya. Nah, hama seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk ini bisa menimbulkan penyakit dan merusak citra hotel. Oleh karena itu harus dikendalikan. Nah, tujuannya itu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan hotel. Nah, upaya yang dilakukan untuk pengendalian hama atau menjaga kebersihan dan kenyamanan hotel dari eh, keberadaan hama, maka apa yang dilakukan yaitu menutup celah-celah yang bisa menjadi jalan masuknya hama, kemudian juga melakukan fogging atau pest control secara berkala. Juga menjaga kebersihan area penyimpanan makanan dan sampah. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ini, eh, yang ketujuh, oke, kasih tanda karena biar. Jadi yang ketujuh itu area publik, kebersihan area publik seperti lobi, lorong, kolam renang, tempat gym, ya, tempat untuk nge-gym gitu ya. Di hotel biasa ada. Jadi area publik ini ada, kalau kita pahami sebenarnya ini adalah wajah dari hotel ya, area publik. Karena merupakan tempat pertama yang dilihat oleh tamu. Jadi tujuan untuk membersihkan area publik itu untuk memberikan kesan bersih, profesional, dan ramah bagi semua pengunjungnya. Untuk itu ya, untuk kebersihan area publik ini, apa yang dilakukan itu
membersihkan lantai, kaca, dan perabot secara berkala. Ya, kemudian menyediakan hand sanitizer dan tempat sampah di area yang strategis, juga membersihkan fasilitas umum seperti kursi, alat untuk nge-gym, nah, kemudian kursi lantai, dan lain-lain lagi ya. Yang itu semua dilakukan ya setelah digunakan. Jadi kesimpulannya, semua aspek sanitasi ini saling terkait dan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan dan serta kepuasan tamu ya, untuk jaga kepuasan tamu. Nah, sanitasi yang baik juga membantu hotel memenuhi standar kesehatan dan meningkatkan citra positif di mata tamu. Jadi hotel yang memiliki citra positif di mata tamu itu akan memberikan kesan apa ya? Jadi akan memberikan kesan rindu bagi tamu untuk kembali ya ke hotel itu. Seperti itu untuk berkunjung kembali. Hmm. Jadi kalau butuh ya maksudnya gini, eh, kalau secara umum ya, jadi secara umum itu tujuan sanitasi industri industri perhotelan itu secara umum itu menjamin kesehatan dan keamanan tamu ya, melalui sanitasi yang baik. Hotel ini dapat jadi dengan sanitasi yang baik ini maka hotel dapat menghindari penyebaran penyakit ya, alergi atau infeksi yang mungkin ditularkan melalui kebersihan yang buruk. Sanitasi. Juga tujuan yang berikutnya itu meningkatkan citra hotel seperti yang saya sampaikan berulang-ulang. Jadi hotel yang menjaga standar sanitasi yang tinggi ini akan lebih dihargai oleh tamu, juga meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan. Juga berikutnya yaitu apa ya, tujuan sanitasi dalam industri perhotelan yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Ini penting juga ya. Jadi tiap hotel ini diwajibkan mengikuti peraturan sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah eh, dan otoritas kesehatan ya, untuk memastikan operasional yang aman dan sah. Otoritas kesehatan, dinas kesehatan. Nah, persyaratan khusus hotel ini ya, pertama harus memiliki sertifikat layak sehat ya. Layak sehat akomodasi paling tepat ya. 1 tahun setelah beroperasi ya. Jadi persyaratan layak sehat akomodasi paling tepat. Paling lambat maksud saya itu paling lambat 1 tahun setelah beroperasi. Nah, ya layak sehatnya itu kemudian diunggah melalui sistem OSS. Sistem OSS itu online single submission. Nah, ini sistem perizinan perusahaan berusaha yang diterapkan secara online yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses perizinan usaha. Nah, sistem ini dikelola oleh sistem OSS ini dikelola oleh eh, Kementerian Investasi atau BKPM. KPM itu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, OSS ini menjadi platform terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha itu untuk mengurus berbagai jenis perizinan
dari tingkat pusat sampai daerah, dan semuanya dalam satu pintu dan secara digital ya. Hmm, ini, jadi sistem OSS ini ya terintegrasi dengan beberapa lembaga dan sistem seperti lembaga Dukcapil ya, itu kan, eh, Kemendagri itu untuk verifikasi data kependudukan seperti NIK, kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, ini untuk kepentingan data badan usaha seperti pendirian sipil, ya, yayasan atau PT. Kemudian juga hmm, eh, berintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ini tujuannya untuk integrasi data NPWP, baik NPWP badan maupun perorangan, tanpa validasi pajak. Nah, sekarang semua sistem sudah terintegrasi. Selain itu juga terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, ini untuk pendaftaran dan pelaporan program jaminan kesehatan sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan. Kemudian juga terintegrasi lagi OSS ini dengan kementerian dan lembaga terkait ya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lain-lainnya. Kemudian juga berintegrasi dengan pemerintah daerah, ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini tujuannya untuk izin lokasi, ya, untuk izin usaha mikro, kecil menengah, dan perizinan yang terkait dengan wilayah lah, pokoknya gitu ya. Kemudian juga OSS ini juga terintegrasi dengan lembaga OSS apa namanya Pak Sana OSS RBA ya. RBA ini singkatan Base Approach, jadi pendekatan eh, risiko dasar ya. Seperti, yang menyesuaikan perizinan ini eh, berdasarkan tingkat risiko usaha. Nah, untuk diketahui manfaat dari integrasi SSA ini, sehingga tidak perlu ya adanya input berulang-ulang ya. Yang validasi juga secara otomatis dari sistem yang terkait ya. Kemudian juga keuntungannya juga menghindari birokrasi yang berbelit. Seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai kriteria sarana, struktur organisasi, pelayanan, persyaratan produk usaha, pengelolaan usaha. Kemudian bagaimana jadi CCTV-nya ya. Lanjut, jadi kriteria sarana hotel, penjelasan tadi. Kriteria sarana hotel itu pertama harus ada lift, toilet umum, tersedia instalasi air bersih, ya, kemudian tempat penampungan sampah. Ya. Jadi eh, lift ini, lift yang bersih dan terawat itu terdapat ya, eh, yang terawat. Dan ini harus terdapat dokumen uji berkala, ya, dilengkapi CCTV.
Jadi lab yang bersih dan terawat ini menunjukkan bahwa manajemen gedung atau manajemen hotel memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Mengapa ya kebersihan dan perawatan perlu diperhatikan secara rutin oleh pihak hotel, yaitu untuk memastikan bahwa lift bekerja optimal dan aman untuk digunakan. Lalu juga selain lift yang harus bersih, juga dokumen uji berkala lift harus tersedia dan diperbarui secara rutin. Lalu apa fungsinya dari dokumen uji berkala pada lift? Fungsinya itu sebagai bukti bahwa lift telah diuji dan dinyatakan aman untuk digunakan. Kemudian pemeriksaan lift itu dilakukan ya eh, oleh teknisi yang bersertifikat. Jadi kemudian berikutnya adalah toiletnya. Eh, Toilet. Nah, ini toilet umum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik ya. Jadi toilet umum yang bersih dan terawat itu mencerminkan kepedulian pihak hotel terhadap kenyamanan dan kesehatan pengguna. Kira-kira apa alasan utama pentingnya menjaga kebersihan toilet umum? Ya, yaitu alasannya untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, juga untuk toilet ini harus eh, terjaga sirkulasi udara yang baik dalam toilet ya. Toilet umum itu untuk membantu menjaga kenyamanan ruangan ruangan toilet itu. Kemudian selain untuk manfaat dari sirkulasi udara yang baik di dalam toilet umum juga eh, manfaatnya itu untuk mengurangi bau yang tidak sedap dan menjaga udara yang tetap segar ya. Dan toilet umum yang bersih, terang dan memiliki udara segar itu akan lebih nyaman digunakan. Lalu apa dampak positif dari toilet umum yang bersih dan terawat bagi pengunjung? Apa dampaknya? Yaitu dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung tentunya ya. Nah, dalam perencanaan terkait dengan toilet umum ini, eh, dalam perencanaan fasilitas hotel, eh, seharusnya dan memang wajib memperhitungkan rasio toilet umum ya, rasio rasio toilet umum antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan penggunaan. Ya. Jadi, ya, berdasarkan standar rasio umum toilet, ya, berdasarkan standar umum rasio toilet yang maksud ibu nih untuk a- antara perempuan dan laki-laki itu rasionya 2:1. Rasio toilet antara perempuan dan laki-laki itu 2:1. Nah, ini artinya jumlah toilet untuk perempuan itu 2 kali lebih banyak dibandingkan toilet untuk laki-laki. Jadi, jika dalam sebuah hotel terdapat 2 toilet perempuan, maka sebaiknya disediakan 1 toilet untuk laki-laki. Dan jika ada 6 toilet untuk perempuan, maka cukup disediakan 3 toilet untuk laki-laki. Maksudnya seperti itu ya. Nah,
Kemudian eh, terkait dengan air bersih ya. Jadi air bersih ini. Jadi harus di hotel itu harus tersedia instalasi air bersih dan dilakukan pengujian rutin atau baku mutu kualitas air bersih. Nah, air bersih ya atau air yang digunakan di hotel ini harus diuji secara rutin untuk memastikan memenuhi baku mutu kualitas air bersih. Nah, apa sih sebenarnya tujuan utama pengujian rutin kualitas air bersih di hotel? Yaitu tujuannya untuk memastikan air aman digunakan oleh tamu dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian terkait dengan instalasi pengolahan air bersih, ya, maka instalasi pengolahan air bersih di hotel biasanya mencakup proses filtrasi dan disinfeksi. Ya. Apa fungsi utama dari proses filtrasi dan instalasi air bersih di hotel? Apa kira-kira? Yaitu fungsi utamanya adalah untuk menyaring kotoran dan partikel dari air. Kemudian yang keempat, tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan angkutan. Nah, ini jadi ya TPS di hotel ini. Biasa kan ada ya TPS di hotel. Ini perlu diletakkan, ya, TPS di hotel perlu diletakkan di lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh petugas maupun tamu. Ya. Jadi kalau posisinya harus yang strategis, lalu di mana sebaiknya tempat penampungan sampah sementara diletakkan di luar hotel itu? Yaitu di area eh, di area pelayanan belakang ya dan beberapa titik strategis wilayah publik di hotel. Kemudian eh, juga kriteria sarana hotel terkait dengan koridor, selasa, silakan dibaca sendiri. Jelaskan yang bisa membaca sendiri. Kemudian ini juga ya silakan dibaca sendiri. Nah, yang kesembilan juga ya, karena di awal juga udah saya jelaskan, jadi silakan dibaca terkait dengan air limbah ya. Yang berikutnya kriteria struktur organisasi dan budaya manusia. Ini juga silakan dibaca, dibaca dan dipahami. Berikutnya juga silakan dibaca dan dipahami. Ini juga demikian, silakan dibaca dan dipahami karena sudah jelas saya memberikan penjelasan eh, secara apa? Secara tertulis ya. Ini juga oke. Ini, jadi pengelolaan usaha itu usaha perhotelan itu memiliki dokumen SOP atau petunjuk pelaksanaan kerja dari pengelolaan usaha, kemudian melaksanakan SOP dan udah memiliki dokumen SOP juga harus dilaksanakan SOP itu. SOP standar operating system, standar operasi. Kemudian pentingnya penerapan standar dan baku mutu di hotel. Jadi standar baku mutu di hotel itu adalah pedoman atau tolak ukur kualitasnya. Tolak ukur kualitas
yang harus dipenuhi dalam setiap aspek operasional hotel, mulai dari pelayanan, kebersihan, keamanan, makanan, hingga fasilitas yang lainnya. Jadi dari tujuan dari standar baku mutu kesehatan yang ada SBMKN itu adalah untuk memastikan bahwa layanan hotel memenuhi apa ekspektasi tamu ya, dan menjaga kesehatan serta keselamatan tamu, mematuhi regulasi yang berlaku di mana hotel itu berdiri atau berada. Nah, pertanyaannya mengapa penerapan standar baku mutu itu penting? Itu untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan tamu. Ya, karena tamu cenderung memilih hotel eh, terstandarisasi ya, karena merasa dengan terstandarisasi itu kamu akan merasa aman, nyaman, dan tahu apa yang diharapkan. Nah, standar ini juga memastikan pelayanan konsisten baik untuk tamu yang baru maupun pelanggan tetap. Jadi penerapan apa namanya SBMKN itu juga meningkatkan reputasi dan daya saing hotel ya. Jadi hotel yang memenuhi standar mutu ini cenderung mendapatkan ulasan positif, rating ratingnya tinggi, loyalitas pelanggan juga ya. Hmm, Dan ini menjadi nilai jual ya, dalam industri perhotelan yang kompetitif. Juga dengan SBMKN ini juga menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan ya. Hmm, Ini jadi penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan kebersihan eh, kamar ini mencegah penyakit, kecelakaan atau gangguan kesehatan. Ini sangat penting apalagi setelah pandemi ya, masa eh, apa namanya, di mana tamu ya semakin peduli terhadap kebersihan setelah masa pandemi itu. Kemudian yang keempat yang mengenai peraturan dan sertifikasi resmi. Jadi banyak standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau asosiasi perhotelan itu. Itu ya dengan maka harus dipatuhi ya standar itu. Jadi hotel untuk dipatuhi itu agar hotel dapat terhindar dari sanksi ya, dan terhindar dari sanksi eh, eh, akan mendapatkan sertifikasi resmi ya, untuk mendapatkan sertifikasi resmi. Kemudian yang kelima, ya, meningkatkan efisiensi operasional. Ini standarnya itu untuk membantu menciptakan sistem kerja yang jelas, ya, mulai dari housekeeping, bagian dapur, bagian laundry, hingga front office ya. Ini untuk apa? Untuk mengurangi kesalahan kecil, mempercepat pelayanan, dan mempermudah pelatihan staf baru. Ya.
Kemudian yang keenam, memastikan kualitas produk dan layanan. Nah, ini jadi standarnya yaitu membantu mengontrol kualitas makanan dan minuman. Ya, kualitas makanan, minuman, linen, air, hingga penyambutan tamu. Nah, ini semua aspek ini sangat mempengaruhi pengalaman tamu dalam minat. Yang tujuh itu mendukung keberlanjutan dan ramah lingkungan. Jadi banyak standar eh, ini mencakup perolehan pengelolaan energi dan air dan eh, ini ya, hotel harus menerapkannya dan menunjukkan bahwa hotel peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial. Jadi itulah pentingnya penerapan standar dan baku mutu di hotel. Nah, ini hotel ada hotel bintang satu, dua, tiga, empat, lima. Saya nggak perlu menjelaskan hotel bintang satu seperti apa, kamar seperti apa. Mungkin saya sekilas saja. Hotel bintang satu ini ciri-cirinya ini memang fasilitasnya terbatas dan sederhana. Eh, dan minimal kamar tamunya itu 15. Nah, kamar mandi itu tetap di dalam ya. Ada meja kecil, maksudnya di dalam kamar ya. Ada meja kecil dan ada layanan dasar. Nah, ini cocok untuk wisatawan dengan anggaran terbatas ya. Semacam itu anggaran terbatas. Dan ini layanannya eh, 12 sampai 24 jam. Untuk setiap hotel itu sama layanan. Nah, kalau hotel bintang 2 ini perbedaan eh, minimal kamarnya eh, kamar tamu itu 20 ya. Jadi minimal 20 berarti hotel bintang bintang 2 ya. Terus di kamar tamu ada TV, telepon dan aircon, fasilitas tamu juga operasinya 24 jam. Nah, hotel bintang 3 ini ciri-cirinya ya itu minimal kamarnya itu ada 30 dan juga ada kamar suite di situ, ada restoran, ada dan ada area publik yang untuk hotel bintang itu. Dan hotel bintang 4 ini udah termasuk hotel kelas atas dengan fasilitasnya udah memenuhi dan layanannya mantap. Nah, ini minimal kamarnya eh, 50 kamar ya. Nah, masuk beberapa kamar suite. Biasanya hotel bintang 4 ini udah ada ruangannya, tempat nge-gym, tempat spa, restorannya juga mewah, dan ada ruang rapat ya. Nah, karena ibu tahu nih, biasa kan ada pertemuan juga kan, ada nama. Kalau di Pontianak ini bintang paling tinggi ya hotelnya bintang 4, belum ada bintang 5. Yang mungkin mendatang akan ada bintang. Kalau hotel bintang 5 ini udah hotel mewah ini dengan standar internasional dan pelayanannya eksklusif ya. Desain interiornya elegan, terus fasilitasnya pun lebih lengkap. Dan ini hotel bintang 5 ini minimal ya, kamarnya 100 kamar minimal ya. Jadi bisa lebih dari 100 kamar, minimal 100 kamar. Jadi besar. Hmm. Ini banyak tipe kamar yang suite dan premium. Kalau di Pontianak ada hotel bintang 5 ya. Nah, kalau di Jakarta ada
HI. Iya, hotel HI di bintang banyak di Jakarta. Satu contoh aja, nggak salah HI di bintang. Nah, di dalam hotel bintang 5 ini ada restoran, spa, ballroom, ballroom yang besar. Dan juga di situ ada pusat bisnis, ya. Ada ada teknologinya canggih yang ada di kamar. Nah, ada fasilitas khusus untuk wifi. Dan staffnya um, itu ya, staffnya itu profesional. Nah, kalau apa namanya, klasifikasi hotel berdasarkan standar bintang ini membantu wisatawan yang menentukan tentang kenyamanan, fasilitas, dan harga yang sesuai dengan kebutuhan kamu lah ya. Maka semakin tinggi bintang hotel, semakin lengkap dan mewah fasilitas serta layanan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kalian mau bertamu di hotel, bintang 5 itu akan dimanjakan, tapi kantongnya juga harus tebal. Nah, ini berbandingnya fasilitas pendukung eh, antara hotel bintang 1, 2, hingga 3 dan 5. Silahkan dibaca sendiri. Standar kebersihan dan kesehatan untuk kamar tamu. Jadi, standar kebersihan dan kesehatan hotel ini, kebersihan dan kesehatan merupakan bagian yang penting dari standar operasional hotel, khususnya sejak pandemi COVID-19. Nah, um, standar ini memastikan lingkungan hotel aman, izin, dan nyaman bagi tamu staf. Nah, kebersihan kamar. Jadi dibersihkan secara rutin sama housekeeping. Di awal juga udah dijelaskan berulang. Mungkin juga linen dan rambut juga di setiap hari. Dan ada sesuai permintaan seperti itu. Kadang ibu ini merasa masih bersih ya. Oh, jadi nggak mau ya, nggak membersihkan sendiri, merapikan sendiri. Nggak ingin dibersihkan oleh housekeeping. Saya ada tulisannya itu, kita tulis, taruh di depan pintu, dikaitkan supaya untuk tidak kalau kita membersihkan gitu ya, ditempel di situ. Jadi saya lupa itu. Kemudian kebersihan kamar itu harus dibersihkan. Bagian permukaan yang sering disentuh seperti meja dan pintu tadi dia nggak dijelaskan. Kemudian sanitasi kamar mandi. Nah, sanitasi kamar mandi itu pembersihannya menggunakan disinfektan yang standar, toilet dan lantai bebas noda bau. Kemudian juga peralatan mandi diganti untuk setiap tamu yang baru. Baik itu peralatan mandi handuk, gitu ya, handuk sabun, ada sampo dan sebagainya. Kemudian kebersihan dapur dan area makan. Nah, ini dapur dan area makan ini adalah tempat yang harus dijaga kebersihan sangat ketat untuk memastikan keamanan makanan yang disajikan dan menjaga kontaminasi. Ini ada SOP sanitasi di dapur ya. SOP-nya itu meliputi pembersihan dapur. Nah, ini pembersihan dapur ini semua permukaan di dapur termasuk meja, kompor, alat masak, harus dibersihkan tadi. Sanitasi, sanitasi yang segera gunakan. Dan juga selain pembersihan dapur, pembersihan peralatan. Jadi semua peralatan masak, piring, gelas, dan alat makan ini harus dicuci dengan sabun dan air panas. Lalu disanitasi menggunakan alat yang tepat dan mengikuti standar food hygiene. Standar food hygiene ini makanan disimpan di suhu yang tepat,
Ini staf dapur wajib menggunakan APD, APD-nya soalnya menutup kepala, terus masker, begitu ya. Kemudian peralatan masak dan makan dicuci menggunakan sabun khusus dan air panas, seperti itu. Salah satu prinsip dasar food hygiene ini adalah menjaga agar makanan tidak terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau zat berbahaya lain. Nah, apa langkah penting yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani makanan. Nah, kemudian bagaimana dengan penyimpanan makanan? Ya, penyimpanan makanan yang benar sesuai standar food hygiene harus mempertimbangkan suhu, jenis makanan dan masakan, masakan daluarsa ya. Masakan yang kadaluarsa itu. Mengapa makanan harus disimpan pada suhu yang sesuai? Ya, karena untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya seperti itu ya. Terkait dengan kebersihan dapur ini juga yang harus disediakan waktu itu eh, harus maksudnya kebersihannya harus ditujukan itu pembersihan wastafel dan petugas ini harus memastikan bahwa wastafel dan lantai dan saluran bangunan selalu bersih dan tidak ada sisa makanan atau sampah yang. Kemudian yang keempat, kesehatan staf ini juga penting. Jadi staf harus dijaga kebersihan pribadi menggunakan seragam yang bersih. Kemudian diberikan pelatihan kebersihan dan penanganan makanan. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin jika dianggap perlu ya. Kemudian yang kelima, pencegahan penyakit dan pengendalian hama. Jadi hotel harus memiliki prosedur untuk pengendalian hama yang seperti hepatitis, lalu kecoa yang dapat mengganggu kebersihan dan penanganan hama. Nah, beberapa langkah untuk pengendalian hama dalam SOP sanitasi hotel itu ya biasanya pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan rutin ini melakukan pemeriksaan secara rutin di seluruh untuk mendeteksi keberadaan hama. Kemudian juga melakukan tindakan pengendalian. Ini biasanya jika ditemukan hama, langkah pengendalian seperti penyemprotan inseksi dan atau pemasangan perangkap hama itu perlu dilakukan oleh petugas yang berpengaruh. Kemudian berikutnya itu pencegahan dan pengendalian hama itu dengan membuang sampah secara teraturan. Tempat sampah harus tertutup ya, seperti itu. Jadi pengendalian hama seperti tikus, kecoa, dan nyamuk itu sangat penting dilakukan di area hotel untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan pengunjung. Apa sih metode yang tepat untuk pengendalian hama di lingkungan hotel? Metode yang tepat itu membersihkan area dapur dan tempat sampah secara dan hama yang biasa ada di hotel itu kecoa, tikus, dan nyamuk ini ya merupakan jenis hama yang sering ditemukan ya, di hotel. Nah, apa sih bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan eh, kecoa, tikus, dan nyamuk? Yang bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu penyebaran penyakit dan merusak reputasi hotel sekali itu. Oke, ulang ya penjelasannya berulang-ulang. Nah, ini terkait dengan kebersihan, pencegahan dan pengendalian hama ini.
juga perlu diperhatikan yaitu tempat sampah. Ya. Jadi tempat sampah yang tidak tertutup dan jarang dibersihkan dapat menjadi sampah. Kira-kira apa langkah terbaik dalam mengelola sampah untuk mencegah datangnya bau atau langkah yang terbaik adalah mengosongkan dan membersihkan tempat sampah secara rutin. Dan juga di hotel itu ya umumnya ya, eh, hotel itu kan tempat yang rentan menjadi media penyebaran penyakit ya, atau media transportasi penyakit ya, jika kebersihan tidak terjaga dengan baik. Lalu apa sih tindakan utama yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit di lingkungan hotel? Itu upaya mencegahnya itu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan pribadi staf ya, seperti itu. Kemudian yang keenam protokol kesehatan ini di hotel di Indonesia ini dianjurkan untuk program sertifikasi ya, untuk menjaga kebersihan dan sanitasi secara menyeluruh, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer, menyediakan pelatihan bagi karyawan dan penanganan situasi darurat kesehatan. Kemudian juga terakhir ini penggunaan sampah. Jadi sampah dan limbah hotel harus dikelola dengan baik. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan dan sanitasi. Nah, ini SOP pengelolaan sampah di hotel ini meliputi pemisahan sampah, penggunaan sampah. Jadi pemisahan sampah ini sampah harus dipisahkan antara sampah organik, anorganik dan sampah medis. Sebelum dibuang itu dipisah. Dibilang, tentang pembuangan sampah, nah sampah harus dibuang secara rutin dan sesuai dengan aturan yang tempat sampah yang tertutup dan benar supaya apa? Supaya tidak ada binatang pembawa penyakit itu masuk ke dalam tempat sampah. Kemudian juga pengolahan sampah limbah ini juga dengan cara disinfeksi tempat sampah yang seperti itu. Jadi tempat sampah di area umum dan kamar tamunya harus dibersihkan dan disinfeksi secara rutin. Jadi untuk apa namanya bisnis perhotelan ya, jadi seluruh petugas hotel ini perlu diberikan pelatihan. Apa tujuannya diberikan pelatihan? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian terkait dengan penggunaan limbah ini, jadi ada limbah